Halo teman-teman, kita bertemu kembali. Apa kabar? Kali ini kita akan belajar pelajaran kelas 3 yang diambil dari buku tematik Tema 1, Subtema 2, Pelajaran PPKN. Jangan lupa teman-teman, subscribe dulu ya. Baik, diambil dulu yuk buku tematiknya. Pada pelajaran PPKN dari subtema 2 ini, kita akan mengenal berbagai macam perbedaan, menghargai perbedaan dan hidup rukun sebagai pengamalan sila kedua Pancasila. Yuk, kita bahas bersama. Perubahan tinggi dan berat badan manusia berbeda-beda. Kekuatan manusia juga berbeda-beda. Perubahan tinggi dan berat badan serta kekuatan adalah contoh pertumbuhan dan perkembangan manusia. Pertumbuhan dan perkembangan dipengaruhi oleh makanan, kebiasaan olahraga, dan faktor yang diturunkan oleh orang tua. Tuhan menciptakan berbagai macam makhluk hidup berbeda-beda. Perbedaan ini adalah karunia Tuhan. Kita harus saling menghargai dan menghormati perbedaan itu. Pada pelajaran PPKN yang diambil dari subtema 2 ini, dimulai dari halaman 65. Ayo, dibuka dulu bukunya halaman 65. Pada halaman 65, kalian akan diminta untuk menuliskan sikap apa yang kamu lakukan jika melihat beberapa hal seperti berikut. Kamu melihat teman yang kesulitan mengambil benda di atas tempat yang tinggi. Sikap yang akan kamu lakukan adalah, kalian bisa tuliskan, saya akan membantu mengambilkan benda tersebut. Kemudian lanjut ke halaman 66. Untuk gambar berikutnya, kamu melihat temanmu yang kesulitan membawa barang bawaan. Sikap yang akan kamu lakukan adalah, saya akan membantu membawakan sebagian dari barang bawaan teman saya. Untuk gambar selanjutnya, kamu melihat temanmu yang kesulitan mengikuti gerakan tari. Sikap yang kamu lakukan adalah, kalian bisa tuliskan, saya akan memberi contoh dan mengajari teman saya menari. Kita baca halaman 66 bawah ya. Sikap saling menghormati antar sesama termasuk pengamalan sila kedua Pancasila yang berbunyi, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita lanjut ke halaman 67. Seperti yang kita ketahui, sila kedua dari Pancasila berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbol sila kedua Pancasila adalah rantai emas. Lambang ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Saling menghormati, saling menyayangi, dan juga memperlakukan manusia dengan baik merupakan contoh-contoh pengamalan sila kedua. Kemudian kita lanjutkan pelajaran PPKN subtema 2 ini ke halaman 76. Pada halaman 76, kita akan membahas tentang makanan dan kesehatan. Mari kita baca bersama. Pagi ini, anak-anak SD Nusantara bermain tarik tambang. Mereka dibagi menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama terdiri atas Udin, Lani, dan Beni. Sedangkan kelompok kedua terdiri atas Edo, Dayu, dan Siti. Semua senang sekali. Tiba-tiba terdengar suara Edo mengadu kesakitan.
Rupanya Edo terjatuh dan tertarik kelompok Udin. Semua temannya merasa sedih dan kaget. Mereka kaget karena Edo terjatuh. Edo adalah anak terkuat di antara mereka. Pada setiap perlombaan, Edo selalu menang. Mereka pun membantu Edo berdiri dan menghiburnya. Kita lanjutkan ke halaman 77. Ternyata pagi ini Edo lupa sarapan sehingga badannya terasa lemas. Edo bangun kesiangan dan terburu-buru berangkat ke sekolah. Untuk menjadi kuat, kita harus banyak berlatih dan makan dengan cukup. Di halaman 77, kita juga diminta untuk menjawab pertanyaan sesuai teks yang sudah kita baca. Ayo, kita jawab bersama. Nomor 1, apa yang sedang dilakukan oleh anak-anak SD Nusantara? Kalian bisa tuliskan di kotak yang tersedia, anak-anak SD Nusantara sedang bermain tarik tambang. Nomor 2, mengapa Edo mengadu kesakitan? Edo mengadu kesakitan karena Edo terjatuh dan tertarik oleh kelompok Udin. Lalu nomor 3, apa yang dilakukan teman-teman Edo saat Edo kesakitan? Kalian bisa tuliskan, mereka membantu Edo berdiri dan menghiburnya. Lalu pada halaman 78, nomor 4, apakah kamu sarapan sebelum berangkat ke sekolah? Jika iya, kalian bisa tuliskan, saya selalu sarapan sebelum berangkat ke sekolah, maupun sebelum mengikuti sekolah daring. Jika kamu menjawab tidak, silakan kamu tuliskan alasannya di kotak yang tersedia. Lalu untuk nomor 6, jika kamu menjawab iya, tuliskan makanan yang makan saat sarapan. Sebagai contoh, kalian bisa tuliskan, biasanya saya makan bubur atau nasi dan telur sebagai lauknya. Kita lanjut ke nomor 7. Apakah makananmu saat sarapan sudah termasuk makanan sehat dan bergizi? Makanan saya saat sarapan termasuk makanan bergizi, karena mengandung karbohidrat dan protein yang diperlukan oleh tubuh setiap hari. Di halaman 79 ada gambar-gambar yang menunjukkan bahwa setiap individu mempunyai kesukaan yang berbeda-beda. Siti suka sayur bayam, Dayu lebih suka wortel. Kedua sayuran itu makanan sehat. Meskipun berbeda, mereka saling menghargai makanan kesukaan masing-masing. Gambar berikutnya, Lani suka ikan dan Udin lebih suka daging. Kedua lauk tersebut makanan sehat. Mereka tetap saling menghargai makanan kesukaan masing-masing. Gambar selanjutnya, Edo suka kentang, Benny lebih suka roti. Kedua makanan itu juga makanan sehat. Mereka saling menghargai makanan kesukaan masing-masing. Kita buka halaman berikutnya, halaman 80. Kalian akan diminta untuk menceritakan apa makanan kesukaan kalian. Dan apakah makanan kesukaan kalian itu termasuk makanan yang sehat dan bergizi? Sebagai contoh, kalian bisa tuliskan, makanan kesukaan saya adalah ikan. Ikan termasuk makanan yang bergizi karena ikan mengandung banyak vitamin dan mineral yang dibutuhkan oleh tubuh kita setiap hari. Sekarang kita lanjutkan pelajaran PPKN dari subtema 2 ini ke halaman 84.
Di halaman 84, kita akan mempelajari dan mengetahui bahwa setiap individu memiliki kesukaan bermain atau olahraga yang berbeda-beda. Udin suka bermain sepeda. Edo suka bermain bola. Meskipun olahraga kesukaan mereka berbeda, tetapi mereka tetap rukun. Mereka juga saling menghargai perbedaan. Siti senang berolahraga lari di pagi hari. Dayu senang olahraga renang. Lani senang bermain lompat tali. Olahraga kesukaan mereka berbeda-beda. Walaupun kesukaan mereka berbeda-beda, namun mereka tetap rukun bermain bersama. Mereka juga saling membantu jika melihat teman yang mengalami kesulitan. Mereka saling menghibur pada saat sedih. Dan jika ada pekerjaan yang harus dikerjakan bersama, mereka selalu bekerja sama. Halaman selanjutnya, halaman 85. Tuliskan pendapatmu mengenai beberapa hal berikut ini. Yang pertama, mengapa kita harus menghargai perbedaan? Kalian bisa tuliskan, kita harus menghargai perbedaan supaya hidup menjadi rukun. Agar tidak terjadi pertengkaran, agar tidak terjadi perselisihan, dan hidup menjadi tenang dan damai. Kemudian nomor 2, apa saja manfaat yang kita rasakan jika hidup rukun? Dengan hidup rukun, kita akan memiliki banyak teman. Hidup rukun juga dapat mempererat tali persaudaraan. Hidup menjadi aman, damai, dan tenang. Kemudian nomor 3, mengapa kita perlu bekerja sama? Kalian bisa tuliskan, kita perlu bekerja sama agar pekerjaan menjadi lebih ringan. Dengan bekerja sama, pekerjaan juga menjadi cepat selesai. Untuk halaman 86, apakah kamu dan teman-teman selalu hidup rukun? Tentu saja ya. Apakah kamu dan teman-teman memiliki kesukaan olahraga? Wah, pastinya ya teman-teman. Coba tanyakan olahraga kesukaan teman-temanmu dan tuliskan di kotak yang tersedia. Setelah selesai menulis di halaman 86, kita lanjut ke halaman 94. Di halaman 94, kita akan mengetahui cara berdoa setiap agama. Cara berdoa setiap agama berbeda-beda, dan kita harus menghargai perbedaan tersebut. Bisa kita lihat pada nomor 1, berdoa dengan cara Islam. Kemudian nomor 2, berdoa dengan cara Kristen. Nomor 3, berdoa dengan cara Katolik. Kemudian nomor 4, berdoa dengan cara Hindu. Nomor 5, berdoa dengan cara Buddha. Dan nomor 6, berdoa dengan cara Konghucu. Kita harus menghargai keberagaman kebiasaan berdoa setiap individu dalam kehidupan sehari-hari. Lalu di halaman 95, kalian bisa tuliskan di kotak yang tersedia bagaimana cara kalian berdoa. Jawaban kalian dapat diawali dengan, saya bernama, tuliskan nama kalian. Saya beragama. Kalian bisa tuliskan agama kalian. Lalu cara berdoa saya adalah, silakan kalian tuliskan cara berdoa kalian.
Kemudian, perlengkapan yang saya gunakan saat berdoa adalah kalian bisa isikan di kotak yang tersedia ya. Sampai di sini pelajaran PPKN yang ada di subtema 2 kali ini. Mari kita ulang sedikit pelajaran PPKN kali ini. Bunyi sila kedua dari Pancasila adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbol sila kedua Pancasila adalah rantai emas. Mata rantai tersebut saling berkaitan, menyimbolkan manusia saling membutuhkan. Manusia perlu bersatu agar menjadi kuat seperti rantai. Simbol rantai ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia sangat menjunjung nilai-nilai kemanusiaan. Kita harus saling menghormati, saling menyayangi, dan juga memperlakukan manusia lainnya dengan baik. Pengamalan sila kedua Pancasila dalam kehidupan sehari-hari antara lain menghargai perbedaan. Sebagai contoh, Lani suka ikan, Udin lebih suka daging. Kedua lauk itu makanan sehat. Mereka saling menghargai makanan kesukaan masing-masing dengan tidak mengejek makanan kesukaan teman lain. Contoh lainnya, Dayu senang olahraga renang. Lani senang bermain lompat tali. Olahraga kesukaan mereka berbeda, namun mereka tetap rukun dan bermain bersama. Kemudian ada Siti yang beragama Muslim dan Edo yang beragama Kristen. Agama mereka berbeda. Cara berdoa mereka juga berbeda. Karena cara berdoa masing-masing individu berbeda-beda. Namun mereka saling menghargai. Mereka juga saling membantu jika melihat teman yang mengalami kesulitan. Jika ada pekerjaan yang harus dikerjakan bersama, mereka selalu bekerja sama. Dengan melakukan perbuatan seperti contoh yang telah disebutkan, kita mengamalkan Pancasila sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Selain menghargai perbedaan, hidup rukun sangatlah penting dalam kehidupan sehari-hari. Adapun manfaat hidup rukun dan saling menghargai sesama manusia ataupun perbedaan adalah membuat hidup menjadi harmonis, membuat hidup menjadi damai, membuat hidup menjadi tenang. Dengan hidup rukun, kita juga akan terhindar dari perselisihan atau pertengkaran. Kita juga dapat memiliki banyak teman dengan hidup rukun. Selain itu, hidup rukun juga mempererat tali persaudaraan antar sesama. Sampai di sini dulu ya teman-teman, pelajaran PPKN kelas 3 yang diambil dari tema 1, subtema 2 tentang menghargai perbedaan dan hidup rukun. Selamat belajar dan sampai jumpa pada pembahasan tematik lainnya.